Jejak Imani. Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umroh Jejak Imani telah tiba di kota Madinah dan insya Allah akan melaksanakan berbagai macam kegiatan di kota Madinah. Pada hari pertama tiba di Madinah, jamaah bisa langsung kemudian beristirahat sejenak di hotel dan kemudian melaksanakan sholat Isya dan Maghrib di jamak takhir di dalam Masjid Nabawi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Masjid Nabawi ini dahulunya adalah tempat penjemuran kurma yang dimiliki oleh dua orang bersaudara yang ketika itu Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dalam hijrah bersama para sahabat, beliau menaiki untanya Al-Qaswa, kemudian Al-Qaswa ini berhenti. Di antara tempat perhentiannya Al-Qaswa adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang kemudian dijadikan tempat tinggal sementara Rasulullah sebelum dibangun rumah beliau. Dan tempat perhentian yang lain adalah tempat yang kemudian menjadi lokasi dibangunnya Masjid Nabawi. Dan kemudian nanti pada hari kedua bisa langsung melaksanakan city tour di Masjid Nabawi dan sekitarnya, mengunjungi makam baqi, mengunjungi makam Rasulullah SAW, mengunjungi Museum Mushafil Quran, mengunjungi Saqifah Bani Sa'idah, mengunjungi Masjid Gumamah dan beberapa objek di sekitar Masjid Nabawi yang kemudian di sana dibimbing dan sekaligus diceritakan kisah-kisah sirah yang berkaitan, termasuk sirah para sahabat yang dimakamkan di Baqi, sirah Rasulullah SAW dan wafat beliau, dan juga sirah tentang penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah, juga menyimak penuturan tentang Museum Al-Quranul Karim, pameran Al-Quranul Karim di dekat Masjid Nabawi yang kemudian memamerkan berbagai sejarah penulisan Al-Quran dan berbagai mushaf dari seluruh penjuru dunia. Kemudian jamaah pada hari itu juga bisa banyak beristirahat, kemudian banyak melaksanakan aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, menuju ke Raudhah. Di antara rumah Nabi SAW dan juga mimbar beliau terdapat Raudhatun min Riyadil Jannah, terdapat taman di antara taman-taman surga yang di situ terdapat keutamaan untuk bermajelis ilmu, keutamaan untuk berzikir, keutamaan untuk beribadah, dan keutamaan untuk berdoa melebihi bagian lain dari Masjid Nabawi. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Di hari berikutnya juga bisa dilangsungkan ziarah ke beberapa tempat di sekitar Madinah. Yang paling penting pertama-tama tentu saja Masjid Quba. Karena kalau ke Masjid Quba dengan berwudu dari tempat tinggal, dari rumah, dari hotel, kemudian berangkat dengan niat sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka mendapatkan pahala setara umroh. Ini adalah salah satu keutamaan Masjid Quba yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain, karena dia adalah Masjidul Ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Karena dia adalah masjid yang dibangun di atas dasar takwa, disebut oleh Allah demikian, sejak awal hari pertama kedatangan Islam di kota Madinatul Munawwarah.
الجريح Objek terpenting kedua barangkali adalah Uhud, di mana para jamaah umrah jejak imani bisa menyimak sejarah perang Uhud dari sejak bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk berangkat, sampai detail terjadinya peperangan dan akhir yang diperoleh dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, dimulai dari kemenangan, kemudian merasakan kekalahan, dan kemudian juga di situ terjadi satu serangan balik yang luar biasa. Perang Uhud ini salah satu perang paling bersejarah yang kemudian dihadapi oleh umat Islam, ujian paling berat yang dialami oleh kaum muslimin di Madinah, di mana pada saat itu Allah memberikan satu ujian kekalahan. Pada saat kekalahan ini terjadi, para sahabat akhirnya menyimpulkan, ini gara-gara kita nih, kemarin kita ngeyel, kan Rasulullah minta bertahan di Madinah, kita pakai aneh-aneh keluar. Maka Allah meluruskan, bukan, wasyawirhum fil amr. Kata Allah, tetaplah bermusyawarah dalam urusan itu dengan mereka. Bukan, kalian kalah bukan karena kalian keluar dari kota Madinah. Kalian kalah karena satu, kalian di dalam hati kalian menyimpan keinginan kepada dunia. Ketika kemudian berebut soal salib, barang-barang yang ditinggalkan musuh, ada unsur di mana kalian menginginkan dunia. Yang kedua, kalian kalah karena indisipliner, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Disuruh bertahan di atas bukit, tetapi kalian malah turun. Itu yang bikin kalian kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang berada di kebun kurma, satu alternatif tempat untuk berbelanja oleh-oleh yang di sini tersedia cukup lengkap, berbagai macam jenis kurma, coklat, kacang, madu, zaitun, dan lain sebagainya. Biasanya memang jamaah diberi kesempatan untuk mengunjungi tempat seperti ini, pelajari bagaimana pohon kurma berada, kebun kurma terlihat di luar, dan agenda yang lain adalah berbelanja seperti ini. Semoga senantiasa berkah, belanja oleh-oleh untuk yang di rumah dan tetangga-tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah umrah jejak imani juga melaksanakan persiapan untuk berangkat mengambil miqat di Dzul Hulaifah di Masjid Bir Ali, karena inilah tempat mengambil miqat bagi penduduk Madinah sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, di tengah cuaca yang dingin di Madinah hari ini, kita sudah berada di Bir Ali, di Abyar Ali, di Dzul Hulaifah untuk mengambil miqat, siap berangkat menuju ke kota Makkah dalam keadaan sudah berikhram, melaksanakan manasik-manasik umrah kita. Mudah-mudahan jamaah jejak imani semuanya sehat, berkah, dan semuanya terjaga, bisa melaksanakan manasik dengan sempurna, terjaga syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Dan kita ingatkan, mulai saat ini, mulai detik ini, para jamaah sekalian sudah berlaku hukum ihram kita, larangan-larangan mohon untuk dihindari, dan kita saling mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang dalam perjalanan dari tadi mengambil miqat di Masjid Bir Ali atau Masjidil Hulaifah. Sekarang sedang berada dalam bus dan perjalanan menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian manasik umroh kita lancar, berkah bagi semua jamaah umroh jejak imani tujuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umroh jejak Nabi 7 baru saja selesai melaksanakan tawaf. Sekarang sedang minum air zam-zam dan membasuh kepala muka dengan air zam-zam sebagai bagian dari sunnah. Insyaallah setelah ini kita menuju Mas'ah untuk melaksanakan sa'i. Bismillah, mudah-mudahan semua lancar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik amal kami nanti di penutupnya, sebaik-baik umur kami nanti di akhirnya. Dan kami memohon agar Engkau karuniakan taubat sebelum kami mati, rahmat ketika kami mati, dan ampunan sesudah kami mati. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu ya Allah. Kami belum pernah melihat surgamu ya Allah, tetapi kami yakin akan iya ya Allah. Surgamu hak, janjimu hak, mizanmu hak, hisabmu hak, mahsyarmu hak, kebangkitanmu hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah umroh jejak imani ke-7 sudah berhasil menyelesaikan sa'inya. Tinggal satu tahap lagi untuk tahallul. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, manasiknya, segala yang diupayakan. Mudah-mudahan menjadi dosa-dosa yang terampuni, menjadi tijarah yang disyukuri, dan menjadi insyaallah tidak pernah rugi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi umroh yang makbulah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dapat memuliakan Allah dimanapun. Jamaah umroh jejak imani akan melakukan tahallul dengan bersyukur. Ada dua alternatif, dengan digundul sepenuhnya atau memotong beberapa bagian rambut. Kalau digundul sepenuhnya, fadilahnya adalah Rasulullah pernah mendoakan Allah maghfiril muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya sampai 3 kali. Baru kemudian Rasulullah SAW mendoakan Allah maghfiril walil muqassirin, dan ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Jadi ini mencukur rambut bagian dari akhir proses kita bermanasik. Tahallul tanda kemudian seluruh ihram yang tadi diberlakukan berbagai macam larangan sekarang telah halal kembali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di sebuah peternakan unta di daerah Hudaybiyah. Jamaah umroh jejak Nabi 7 bersama jejak imani sedang mencoba susu unta dan melihat bagaimana unta-unta ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selamat beribrah bersama unta-unta, umroh bersama jejak imani mitra tamu Allah. Bersama kita bertamu pada Allah dan menyusuri senyum serta rahmat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jamaah umroh jejak Nabi ke-7 sedang berada di rumah makan Kabsah Hashi, salah satu makanan khas di kota Makkah, berasal dari negeri Yaman. Kabsah, nasi kabsah yang lauknya adalah hashi alias daging unta muda.
Jadi kapsa hashi ini kuliner yang insya Allah nggak akan kita temui di Indonesia, sehingga jamaah umroh jejak Nabi 7 kita ajak rame-rame ke sini untuk makan kapsa hashi sebagai sebuah pengalaman baru sambil mentadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak memikirkan bagaimana, memperhatikan bagaimana unta ketika diciptakan. Nikmat, penuh hikmah, insya Allah. Umroh jejak Nabi di jejak imani mitra tamu Allah, bersama kita bertamu pada Allah, menyusui senyum dan air mata Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.